Di sini saya akan menjelaskan materi biolistrik dan magnet. Yang pertama itu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mengantarkan impuls listrik yang berbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sistem saraf pada manusia yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel saraf. Neuron atau sel saraf merupakan sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Sel saraf dibagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan asosiasi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sistem saraf yaitu Quran surat Hud ayat 56, yang artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku jalan yang lurus. Selanjutnya itu konsentrasi ion. Dalam cairan tubuh terlarut zat-zat makanan dan ion-ion yang diperlukan oleh sel untuk hidup, berkembang, dan menjalankan fungsinya. Tubuh memerlukan asupan ion untuk menggantikan cairan ion yang hilang setelah beraktivitas. Ion ini kemudian akan meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga dapat memperkuat sistem imun dan meningkatkan kinerja saraf dan otak. Fluktuasi konsentrasi ion H dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi normal sel, antara lain, yang pertama, perubahan eksitabilitas saraf dan otot, yang kedua mempengaruhi enzim-enzim dalam tubuh, yang ketiga mempengaruhi konsentrasi ion K. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang konsentrasi ion yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Selanjutnya, kelistrikan otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri yang disebut autorhythmicity. Yang pertama itu sel kontaktil, adalah sel yang melakukan kerja mekanisme yaitu memompa. Yang kedua, sel motorik, adalah sel yang mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. Quran yang menjelaskan tentang sel-sel tadi yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Selanjutnya yaitu EKG, EEG, dan EMG. EKG adalah rekam jantung. Pada pemeriksaan EKG, aliran listrik jantung direkam oleh mesin dan hasilnya akan diperiksa untuk melihat ada tidaknya gangguan atau kerusakan jantung. Yang kedua yaitu EEG, atau disebutkan dengan elektroensefalogram. Disebut sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. Prosedurnya dengan menempelkan elektroda di sepanjang kulit kepala. EEG mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ionik di dalam otak. Yang ketiga yaitu EMG atau elektromiografi. Elektromiografi mencakup penyisipan elektroda, pin atau jarum halus, melalui kulit dan masuk ke dalam jaringan otot. Kemudian, aktivitas listrik otot direkam pada komputer. Tes ini membantu membedakan antara akar saraf dan penyakit otot. Perbedaan EEG dan EKG. EEG digunakan untuk mendeteksi masalah dalam aktivitas listrik otak yang mungkin terkait dengan gangguan otak tertentu. Pengukuran yang diberikan oleh EEG digunakan untuk mengkonfirmasi atau mengesampingkan berbagai kondisi. Sedangkan untuk EKG, beberapa gejala dapat menunjukkan bahwa kamu mungkin perlu EKG ketika mengalami nyeri dada, atau ketidaknyamanan, sulit bernafas, jantung berdebar, atau merasakan jantung berdetak aneh. Perasaan mungkin akan pingsan, jantung berdebar kencang, serta rasa seperti dada diperas dan kelemahan mendadak. Selanjutnya itu kelistrikan pada belut listrik.
Tubuh balon listrik berisi organ-organ listrik dengan sekitar 6.000 sel khusus yang disebut elektrosit, yang menyimpan daya listrik seperti baterai kecil. Sel-sel listrik tersebut berada di sepanjang tubuh balon listrik, yang memberikan muatan positif di kepala dan muatan negatif di ekor. Sepanjang ukurannya, maka semakin banyak sel-sel listrik yang dimilikinya. Balon listrik menghasilkan arus listrik besar melalui sistem saraf yang sangat terspesialisasi, yang memiliki kapasitas untuk mensinkronkan aktivitas sel-sel penghasil listrik. Berbentuk cakram yang dikemas ke dalam organ listrik khusus. Selanjutnya yaitu magnet dan kemagnetan pada tubuh. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sifat kemagnetan dalam tubuh manusia ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambar detail mengenai jaringan tubuh manusia dengan alat diagnostik yang dinamakan Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet sekitar jantung disebabkan adanya aliran listrik jantung yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi. Pencatatan medan magnet disebut magnetotoxidiogram. Untuk mengukur medan magnet dari suatu besaran benda diperlukan suatu ruang yang terlindung dan sangat peka terhadap detektor medan magnet. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang magnet yaitu Quran Surat At-Tariq ayat 11 yang artinya, demi langit yang mengandung hujan.